Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marunduru Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi putar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi kabar nasib tenaga honorer yang berstatus R2, R3, dan R4, bahkan yang TMS pada tahun 2024. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Judan Arif dalam artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTK tahun 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs cpn.com, PTK paruh waktu bergantung kepada pemerintahan daerah atau Pemda. Kenapa Bapak Ibu? Tanpa usulan dari Pemda, maka tenaga honorer R2, R3, dan R4 dan tidak memenuhi syarat atau TMS tidak bisa mendapatkan NIP PTK paruh waktu yang akan diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja atau AP3KI Nurbaiti menghimbau agar seluruh tenaga honorer database BKN khususnya R2 dan R3 bahkan yang TMS untuk segera serta-merta untuk mengawal data untuk pengusulan data tenaga honorer oleh PPK daerah kepada BKN. Diharapkan kepada teman-teman tenaga honorer R2, R3, bahkan yang TMS dan R4 harus dikawal di masing-masing daerah agar Pemda mengusulkan formasi PTK paruh waktu. Jangan sampai tidak memasukkan formasi karena tidak bisa diangkat ASN PTK paruh waktu. Tutur beliau Nurbaiti kepada cpn.com pada tanggal 13 Juli 2025. Jika semua sudah menjadi ASN PTK penuh waktu minimal 1 tahun, tambah Nurbaiti, langkah selanjutnya adalah mendorong untuk diangkat menjadi PNS. Lebih lanjut, Bapak Ibu, dikatakan dalam Rakornas AP3KI dari 13 rekomendasi yang dihasilkan dari 6 poin berpihak kepada tenaga honorer R2, R3 tidak memenuhi syarat atau TMS, bahkan yang R4. Berikut ini ada 6 poin sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian terhadap R2, R3 database BKN untuk mempercepat pengisian DRH yang saat ini belum mendapatkan formasi agar diangkat menjadi PTK paruh waktu paling lambat pada Oktober tahun 2025 dengan catatan Bapak Ibu masa kerja minimal 1 tahun. Masa kerja minimal 1 tahun selanjutnya dapat diangkat menjadi PTK penuh waktu. Sedangkan yang kedua, terhadap tenaga honorer database BKN yang berstatus TMS agar dapat mengikuti seleksi kembali dalam tahapan PTK berikutnya. Yang ketiga, untuk segera dibuatkan juknis dan mekanisme terkait PTK paruh waktu untuk mengakomodasi tenaga honorer database BKN yang R2 dan R3 yang saat ini belum mendapatkan formasi agar dapat kejelasan status dan terhindar dari pemutusan kerja sepihak. Mengingat Bapak Ibu banyak daerah yang masih memiliki keterbatasan anggaran. Yang keempat, adanya solusi penyelesaian terhadap tenaga honorer yang bekerja minimal 2 tahun kepada tenaga honorer R4. Yang kelima, bagi guru swasta dapat mengikuti seleksi PTK dan kembali ke sekolah induk. Selanjutnya yang keenam, adanya kejelasan yang harus dilakukan terkait daerah yang siap secara anggaran dan formasi untuk menyelesaikan R2 dan R3 pada daerahnya tersendiri agar tidak menjadi PR ke depannya, seperti tenaga honorer kategori 2 sebelumnya. Sementara itu Bapak Ibu, menurut Kepala BKN Judan Arif mengatakan, bagi tenaga honorer database BKN dan non-database bisa diangkat menjadi PTK paruh waktu. Dengan caranya, pengajuan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan praktek NIP PTK. Kalau Pemda tidak mengusulkan PTK paruh waktu, Bapak Ibu, jangan berharap bisa dapat NIP. Semua harus diusulkan Pemda. Ini ditegaskan oleh Profesor Judan pada cpn.com pada 13 Juli 2025. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu. Bagi tenaga honorer yang
R2, R3, R4, bahkan pun yang tidak memenuhi syarat atau TMS untuk terus memantau dan mengawal data tenaga honorer dalam pengusulan P3K paruh waktu kepada Badan Kepegawaian untuk terus menghimbau daerah setempat untuk segera mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu dengan batas waktu pada Oktober tahun 2025 mendatang. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.